Salam sejahtera untuk kita semua. Aktivitas belajar ke-6, saya akan membahas mengenai internet protokol dan internet working di dalam jaringan komputer. Kita lihat dulu mengenai pengertian internet protokol. IP sendiri adalah merupakan suatu standar protokol dengan nomor standarnya adalah 5. Dan standar 5 ini juga termasuk di dalam protokol ICMP dan protokol IGMP. Spesifikasi untuk internet protokol bisa kita lihat dengan request for command-nya 791, 950, 919, dan 992. Dengan update dokumen untuk RFC-nya di nomor 2474. Internet protokol juga termasuk dalam bagian di protokol internetworking. Di mana untuk alamat internet protokol sendiri merupakan representasi dari 32 bit bilangan biner, di mana terdiri dari 4 buah kolom, ya, yang masing-masing ada network ID untuk menunjukkan identity dari suatu jaringan, terdiri dari 8 bit 8 bit, total 16 bit ya di network ID, dan kemudian ada host ID-nya 16 bit juga untuk identifikasi dari setiap nomor hostnya. Ada 8 bit dan 8 bit, total 16 bit. Di mana setiap bagiannya dalam bentuk desimal dan dipisahkan dengan tanda titik. Jadi contohkan di sini ada IP dengan nomor IP-nya 10.252.102.23. Ini merupakan contoh di dalam pemberian dari internet protokol. Nah, gini kita lihat untuk IP address ya, ada network ID tadi nomor network, kemudian ada nomor host yang masing-masing ada 16 bit dan ada 16 bit. Untuk pengamatan internet protokol bisa kita lihat di request for command 1166, di mana untuk internet number sendiri adalah untuk identifikasi suatu host ya di dalam internet. Maka setiap host akan diberikan IP address-nya masing-masing. Dan apabila host itu tersambung di dalam suatu jaringan dan lebih dari satu jaringan, ini disebut sebagai multi home. Ya, multi homed, di mana memiliki satu IP address untuk masing-masing interface-nya. Nah, IP address tadi 32 bit ya, representasi bilangan biner, masing-masing terdiri dari 4 kolom. Ada network ID dan ada host ID, 16 bit dan 16 bit. Pisahkan dengan tanda titik, dan penggunaan dari IP address ini adalah sifatnya unik ya, tidak boleh ada yang sama antara IP yang satu dengan IP yang lain, dan apabila ada IP yang sama maka nanti komputer akan otomatis mendeteksi adanya duplikat IP address ya terhadap sistem jaringannya. Nah, untuk pembagian dari kelas IP address ada 5 kelas. Di sini ada kelas A, ada B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kita lihat masing-masing untuk kelas A-nya sendiri. Di sini terdiri dari 7 bit alamat untuk network ID-nya karena sudah terpakai 1 bitnya di bagian kiri paling awal ya. Ini terpakai 1 bit sehingga tersisa ada 7 bit untuk network ID-nya. Dan untuk host ID-nya ada 24 bit ya, sepanjang 24 bit. Sehingga didapatkan di sini 2 pangkat n min 2, 2 pangkat n-nya di sini 7 bit ya, karena tadi udah di 1 bit ya, sisa ada 7 bit, di mana 1 bitnya tadi diselubungkan sehingga dihasilkan ada 126 jaringan untuk network ID-nya. Sedangkan untuk host ID-nya di sini ada 24 bit ya, 2 pangkat n, n-nya 24 min 2. Sehingga didapatkan 16.777.214 host untuk kelas A-nya.
Kemudian kita lihat kelas B-nya. Di sini kelas B menggunakan 14 bit alamat network ID-nya karena sudah diselubungkan 2 bit di awal ya, 2 bit di awal sehingga tersisa ada 14 bit sehingga didapatkan 2 pangkat N-2, 2 pangkat 14-2, network ID didapatkan 16.382 jaringan. Sedangkan untuk host ID-nya kita lihat ada 16 bit di sini sehingga didapatkan untuk jumlah host ID-nya adalah 2 pangkat 16 dikurangi dengan 2. 65.534 host. Dan untuk kelas C-nya, kita lihat untuk network ID dan host ID-nya ini sudah diselubungkan 3 bit di awal. 3 bit di awal, sehingga dihasilkan untuk network ID-nya ada 21 bit, ya, dengan panjang network ID-nya di sini ada 24, karena sudah terpakai 3, tersisa ada 21. Ya, 21, sehingga 2 pangkat N min 2 didapatkan untuk network ID-nya 2.097.150 jaringan. Dan untuk host ID-nya tadi ada 8 bit ya, di sebelah kanan ini host ID 8 bit. Sehingga didapatkan 2 pangkat N, 2 pangkat 8 min 2 didapatkan 254 host. Untuk kelas D dan kelas E, di sini alamat kelas D-nya di sini adalah untuk multicast dan kelas E ini dipergunakan biasanya untuk penelitian-penelitian di jaringan. Nah, kelas A juga di sini digunakan untuk jaringan yang memiliki jumlah host apabila di dalam jaringan itu sudah sangat banyak, maka kelas C tidak layak lagi untuk kita pergunakan dan harus kita upgrade ya ke kelas A. Karena untuk kelas C sendiri untuk jumlah hostnya hanya 254 buah host ya. Sedangkan kalau untuk kelas A-nya sendiri bisa didapatkan untuk hostnya sampai 16 juta ya, 16.777.214 host. Sehingga lebih memungkinkan kalau jaringannya kita udah besar, lebih cocok menggunakan kelasnya adalah kelas A. Untuk alamat IP yang harus kita perhatikan bahwa alamat IP ini adalah alamat dengan semua bitnya adalah 0 ya, digunakan untuk alamat jaringan. Kemudian untuk semua bit 1 ini dipergunakan untuk alamat broadcast address. Ya, kalau ini dicontohkan bit 0-nya adalah IP 192.168.1.0 dan broadcast address-nya di sini 192.168.1.255. Dan untuk alamat loopback ya, sini dengan IP 127.0.0.0 ini dipakai sebagai IP alamat loopback. Untuk nomor jaringan sendiri diatur oleh suatu lembaga atau suatu badan yang dinamakan sebagai RIR atau Regional Internet Registry. Untuk wilayah di Amerika, kemudian di Karibia dan bagian Sahara dari Afrika, ini dikelola oleh badan yang bernama ARIN, American Registry for Internet Number. Sedangkan kalau untuk wilayah Eropa dan Timur Tengah serta bagian Afrika ini ditangani oleh badannya dinamakan sebagai RIPE, Research IP European. Kemudian untuk wilayah Asia Pasifik ini yang bertanggung jawab untuk wilayah Asia Pasifik adalah Asia Pacific Network Information Center. Nah, untuk selanjutnya kita membahas mengenai IP subnet. Nah, untuk IP subnet sendiri, kita tahu bahwa perkembangan internet pada saat sekarang sudah semakin pesat, sehingga menyebabkan penggunaan IP juga akan semakin banyak. Nah, jumlah IP di sini semakin hari mungkin akan semakin habis. Oleh karena itu, kita perlu mengatur jaringan, karena jaringan itu akan menjadi semakin besar juga. Nah, maka diperlukan pengecilan jaringan, yaitu dengan cara pembuatan subnetting, ya, atau istilah subnetting. Sehingga di sini kita bentuk dasar dari IP berubah ya dengan pertambahan subnetwork atau nomor subnetnya.
Nah, kalau kita rumuskan ya dengan subnetting ini adalah bagian yang pertama adalah nomor jaringannya, kemudian nomor subnet dan nomor hostnya. Jaringan bisa dibagi lagi menjadi beberapa jaringan yang terkecil lagi ya dengan membagi IP dengan pembaginya yang disebut sebagai subnet max atau yang disebut dengan netmax. Netmax sendiri di sini mempunyai format yang sama ya seperti IP address. Di sini dicontohkan untuk subnet max kelas C ya 255.255.255.0. Yang artinya di sini kita mempunyai dua pangkat n min 2, n-nya sendiri adalah 8 ya. Dikurangin 2, 254 host, ini untuk host ID-nya. Nah, dengan mempergunakan subnet max, di mana di sini ada 240, yang artinya di sini kolom yang terakhir pada subnet tersebut 240 bila dirubah di dalam bentuk biner karena sudah terselubungkan 4 ya. Di sini 4 bit, maka 2 pangkat n, 2 pangkat 4 min 2, ini 14 host. Kita lihat untuk bagian yang selanjutnya, mana IP address. Nah, badan di sini ada pengaturan ya mengenai suatu IP address namanya IANA. Ini yang mengatur untuk koordinasi mengenai domain name system DNS, domain internet di seluruh dunia. IANA singkatan dari Internet Assigned Number Authority. Pemberian IP address di sini berdasarkan daerah regional tadi yang sudah saya kemukakan, regional internet registry ya. Untuk wilayah Amerika tadi Asia Pasifik. Nah, ini untuk wilayah Latin, Amerika Latin ya, Latin and Caribbean. Network Information Center. Kemudian tadi RIP adalah untuk wilayah Eropa dan Afrika Utara. Nah, untuk di wilayah Indonesia sendiri ada yang namanya APJI ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kemudian di Cina, China Network Information Center, Jepang Network Information Center, Korea, Taiwan, dan Vietnam. Nah, untuk peralatan di dalam jaringan, seperti yang kita tahu ada network interface card, ada switch, ada router, kemudian access point, yang masing-masing memiliki MAC address yang unik ya untuk memberikan identity terhadap perangkat jaringan. Nah, MAC address juga yang biasa kita kenal sebagai alamat hardware, karena di sini MAC address diberikan oleh pabrik yang membuat dari perangkat jaringan tersebut, yang masing-masing unik ya, tidak ada yang sama antara satu MAC address dengan MAC address yang baru. Nah, saya ulangi, untuk IP address tadi terdiri dari 32 bit yang angka biner, yang masing-masing ada 4 kolom ya, masing-masing 8 bit. Nah, kalau ditulis di dalam bentuk 4 kelompok angka, desimal dari 0 sampai dengan 255. Di mana dicontohkan di sini ada IP 192.168.01. Nah, untuk pembagian IP tadi berdasarkan kelas ya ada A, kelas B, kelas C, dan kelas D dan E. Yang sekarang kita pergunakan adalah IP versi 4. Ya, untuk kelas A dimulai dari 8 bit ya untuk network ID-nya dan host ID-nya ada 24 bit. Sampai dengan di sini 127 ya. Dari 0 sampai 127 ini adalah kelas A. Host ID-nya sampai 255, 255, 255. Kemudian kelas B-nya dari 128 sampai 191. Masing-masing ada 16 bit, 16 bit ya. Kemudian untuk kelas C-nya dari 192 sampai dengan 223 ada 24 bit network ID dan ada 8 bit untuk host ID-nya. Dan untuk kelas D di sini ada 224 sampai dengan 239
untuk kelas D-nya, dan untuk kelas E-nya dari 240 sampai dengan 255, 255, 255. Dimana untuk kelas D tadi alamat untuk multicast ya, sedangkan untuk kelas E-nya adalah untuk biasanya penelitian-penelitian. Nah, IP address tadi terdiri dari dua bagian, ada network ID dan ada host ID. Network ID sendiri adalah menentukan alamat dari suatu jaringan, sedangkan host ID adalah menentukan alamat dari suatu komputer atau host di dalam suatu jaringan. IP address di sini memberikan alamat lengkap dari suatu komputer atau host dan merupakan gabungan dari nama, network ID, dan host ID. Nah, kalau kita lihat untuk gambarannya, tadi kelas A ada 8 bit network ID dan ada 24 bit host ID. Kelas B-nya ada 16 bit network ID dan ada 16 bit host ID. Kelas C-nya ada 24 bit network ID dan ada 8 bit host ID. Sehingga kalau kita gambarkan dengan table ya, untuk kelas A-nya range IP desimal dari 1 sampai dengan 126. Ini kita translatekan ke dalam bilangan binernya, dan kemudian untuk default dari subnet max 8 bit ya. Kemudian sisanya ini ada 24 bit sehingga subnet maxnya 255.000. Sehingga didapatkan jumlah dari network ID di sini didapatkan 126 ya, 2 pangkat n dikurangin 2. Hingga 2 pangkat 8 dikurangin 2 didapatkan 126. Sedangkan untuk jumlah hostnya tadi 2 pangkat n min 2, 2 pangkat 24 min 2, dapatkan 16.777.214 host. Untuk kelas B-nya, untuk range IP dalam bentuk desimal dari 128 sampai 121, ini bilangan biner dari 128, dan ini adalah bilangan biner dari 191. Untuk default subnet max di kelas B 255.255.000, 8 bit, 8 bit sehingga total 16 bit ya. Sini 16 bit. Sehingga didapatkan untuk jumlah network ID-nya berjumlah 16.384, 2 pangkat 16 min 2. Dan kemudian di sini untuk jumlah host per networknya didapatkan 65.000 ya, 534. Dan kemudian untuk kelas C di sini untuk range IP bilangan desimal dari 192 sampai 223. Ini bilangan binernya dan ini bilangan biner dari 223 sehingga didapatkan subnet max 255 255 2550. Didapatkan jumlah network ID-nya 2.097.152 dan jumlah hostnya di kelas C 254. Untuk aturan dari pemberian alamat IP address, nomor pertama dari network ID tidak boleh angka 127 karena ini dipergunakan untuk loopback ya, loopback. Kemudian juga host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 255 dan tidak boleh terdiri dari atas angka 0, dan kemudian harus unik ya untuk host ID-nya dalam suatu network ID. Ini kalau kita contohkan dalam pemberian network ID dalam suatu infrastruktur jaringan, misalkan di segmen yang pertama ada kelas A, segmen yang kedua ada kelas B dengan masing-masing IP-nya. Di sini kelas A-nya ada 10, kelas B-nya ada 172.16 dan kelas C-nya 192.168. Ya, ini kalau kita gabungkan di dalam suatu infrastruktur. Nah, kalau kita lebih detailkan masing-masing ya. Di sini untuk kelas A-nya, untuk host ID yang pertama, komputer pertama ada 10, 11 dan 12. Ini untuk kelas A. Kemudian kelas B-nya di sini untuk gateway-nya 01 ya. Kemudian untuk host ID-nya di sini ada 172.16.010, 11 dan 12 ini adalah host ID, dan 172.16 ini adalah merupakan kelas B. Begitu juga dengan kelas C-nya. Di sini kelas C ada 192.168
dan host ID-nya kita gambarkan untuk masing-masing PC-nya di sini 210 dan 211 ini untuk masing-masing dari host ID-nya. Nah, kita ketahui di dalam pemberian IP address ada static IP address yang artinya kita memasukkan IP address secara manual. Ya, kalau kita konfigurasikan seperti ini ya di dalam settingan di network interface kita NIC, kita set IP address-nya, kemudian subnet mask dan default gateway-nya. Sedangkan kalau yang secara otomatis berarti di sini pemberian alamatnya melalui konfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Maka perangkat jaringanlah baik itu router ataupun switch yang nantinya akan memberikan IP address secara otomatis ke dalam suatu jaringan. Nah, untuk melihat konfigurasi di dalam IP address, biasanya kita mempergunakan perintah ipconfig ya, dengan mempergunakan command prompt di dalam Microsoft Windows. Nah, kita lihat untuk IP address privat, sini merupakan IP address alamat yang disediakan untuk internal dari jaringan komputer, di mana untuk IP address privat ini adalah rekomendasi dari dokumen RFC Request for Command dengan nomor 1918. Ya, masing-masing kalau kita lihat untuk privat network ID di kelas A ada 10.0.0.0 dan subnet max-nya 255.0.0.0. Untuk range IP address untuk kelas A-nya dari 10.0.0.1 sampai dengan 10.255.255.254. Jadi ini untuk kelas A-nya, kemudian untuk kelas B-nya untuk di privat IP-nya di 172.16.0.0 dan subnet max-nya di 255.255.0.0. Range IP address dari 172.16.0.1 sampai dengan 172.16.255.254. Kelas C-nya dari 192.168.0.0 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Range IP address 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.255.254. Sini untuk IP address sendiri disediakan oleh IANA agar di sini kita tidak dapat melakukan routing ya di internet dan menjamin IP itu tidak akan bentrok satu sama lain. Oke, kita selanjutnya untuk routing. Nah, fungsi utama di sini kalau kita lihat ya di Internet Protocol adalah IP routing. Nah, fungsi dari IP routing sendiri di sini memberikan sebuah mekanisme di dalam router untuk menyambungkan di dalam jaringan fisik yang berbeda-beda. Nah, ada dua tipe dari Internet Protocol, ada direct dan indirect. Untuk yang direct routing sendiri, di sini apabila host kita dengan tujuan berada di dalam satu jaringan, maka data bila kita kirimkan ke tujuan akan langsung dikirimkan dengan melakukan enkapsulasi IP terhadap datagram di layar fisikal. Nah, ini yang disebut sebagai direct routing. Sedangkan kalau yang indirect routingnya, di sini apabila kita mengirimkan suatu data ke dalam host tujuan, ya, di mana tujuan tersebut nanti berada di dalam jaringan yang berbeda, maka dibutuhkan satu IP address yang dipergunakan untuk IP gateway. Nah, alamat di IP gateway inilah yang disebut sebagai indirect route atau yang disebut sebagai hub pertama di dalam algoritma IP routing. Nah, alamat dari gateway yang pertama tadi hanya diperlukan
oleh pengirim untuk mengirimkan data ke tujuan di jaringan yang berbeda. Itu yang disebut sebagai indirect routing. Kemudian saya akan bahas selanjutnya mengenai metode pengiriman di dalam jaringan komputer. Nah, untuk metode pengiriman ada unicast, ada broadcast, ada multicast, dan ada anycast. Di mana di pengiriman data di dalam jaringan pada IP address umumnya terdiri dari satu paket pengiriman data. Maka ini disebut sebagai unicast. Nah, koneksi dari unicast sendiri adalah merupakan sebuah koneksi di mana ada hubungan one to one antara satu alamat pengirim terhadap satu alamat penerima. Nah, untuk penerima dengan jumlah lebih dari satu, ada beberapa cara pengiriman. Di sini ada dengan menggunakan cara broadcast, kemudian ada cara multicast, dan dengan cara anycast. Kita lihat untuk broadcastnya sendiri. Untuk broadcast sendiri adalah pengiriman data dengan tujuan ke semua alamat yang berada di dalam satu jaringan, artinya membroadcast ke semua alamat. Disebut sebagai broadcast address. Aplikasi yang mempergunakan metode ini akan mengirimkan ke alamat broadcast. Nah, dicontohkan, misalkan ada IP 192.168.0.255. Nah, apabila kita mengirimkan data ke alamat ini, maka semua host yang berada di dalam jaringan tadi akan menerima datanya. Ini disebut sebagai broadcast address. Sedangkan kalau yang multicast, sini pengiriman data dengan tujuan alamat grup di dalam satu jaringan. Ini disebut sebagai mode pengirimannya multicast. Alamatnya mempergunakan kelas D, sehingga beberapa host di sini akan didaftarkan dengan mempergunakan alamat kelas D. Dan apabila ada pengirim yang mengirimkan data ke alamat kelas D, kemudian akan diteruskan menuju ke host-host yang sudah terdaftar di dalam IP kelas D ini, maka prosesnya disebut sebagai multicast. Kemudian yang ketiga ada anycast. Apabila ada suatu pelayanan menggunakan beberapa IP address yang berbeda, dan kemudian apabila ada pengiriman atau si pengirim mengirimkan data menuju ke pelayanan, maka diteruskan ke satu alamat IP, nah modulnya disebut sebagai anycast. Nah, contoh apabila ada 5 buah server dengan aplikasinya menggunakan protokol file transfer protokol yang sama, dan apabila ada user mengakses layanan FTP tadi, maka akan diarahkan ke salah satu dari 5 server yang ada tadi. Ini yang disebut sebagai metode anycast. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan ICMP, Internet Control Message Protocol. Ketika router di sini atau host tujuan menginformasikan terjadinya suatu kerusakan data ya di dalam pengirimannya, maka si protokol tadi akan mengkomunikasikan mengkomunikasikan ke kita bahwa paket data tersebut rusak atau tidak tersambung ya. Contoh kalau kita mempergunakan ping, nah metode ping inilah dengan mempergunakan protokol yang namanya Internet Control Message Protocol, di mana ICMP ini mempergunakan IP dan ICMP juga melaporkan kerusakan. ICMP tidak melaporkan kerusakan dengan mempergunakan pesan ICMP untuk menghindari terjadinya pengulangan. Kemudian untuk data yang terfragmen, di sini pesan ICMP hanya mengirimkan pesan kerusakan di fragmentasi yang pertama saja. Dan pesan ICMP tidak merespon dengan mengirimkan data secara broadcast ke semua penerima ya atau dengan menggunakan multicast.
Dan kemudian ICMP tidak akan merespon ke IP datagram yang tidak memiliki header IP pengirim, dan pesan ICMP juga dapat membuat proses kerusakan di IP datagram. Nah, spesifikasi untuk Internet Control Message Protocol sendiri bisa dilihat di dokumen request for comment dengan nomor 792 dan update-nya di request for comment 950. Kita lihat untuk pesan dari ICMP. Pesan ICMP kalau kita lihat di gambar ya dikirimkan dalam IP datagram, di mana di sini ada IP header protokol. Di sini akan berisikan nomor satu ya, di bagian nomor satu ini untuk ICMP-nya. Kemudian data type of service atau TOS dengan nilai 0 untuk rutinnya, dan untuk format di ICMP tergambarkan seperti ini. Ada type, ada code, kemudian ada checksum. Di mana untuk 0 sendiri adalah eh, pesan untuk echo reply ya, echo reply. Kemudian untuk bagian tiganya sendiri di sini adalah destination unreachable, empatnya source queche, limanya redirect, 8-nya echo, 9-nya router advertisement, kemudian 10-nya router solicitation, 11-nya time as edit, 12-nya parameter problem, kemudian ada 13 timestamp request, timestamp reply, 15 information request, 16-nya information reply ya, kalau apabila pakai data itu sudah kedaluarsa, dan 17 untuk address mask request, 18-nya address mask reply, 30-nya trace route, 31-nya datagram conversion error, 32-nya mobile host redirect, 33 untuk internet protokol versi 6, dan 35-nya mobile registration request. Untuk ICP 36 mobile registration reply dan 37-nya domain name request, 38-nya untuk domain name reply dan 39 SKI IP, dan 40-nya Poturis. Kita lihat selanjutnya untuk ping dan traceroute. Ping adalah suatu program sederhana di dalam jaringan komputer atau di dalam mekanisme TCP/IP, di mana ping akan mengirimkan internet protokol datagram ke suatu host, kemudian mengukur waktu round tripnya dan kemudian menerima respon. Nah, ping singkatan dari packet internet grouper, tadi menggunakan pesan protokolnya dengan internet control message protocol atau ICMP dengan echo dan echo reply. Nah, ping juga bisa digunakan untuk memastikan instalasi dari IP address di suatu host. Langkah yang bisa kita lakukan di sini dengan ping loopback ya, tes terhadap software untuk TCP/IP untuk IP loopbacknya atau ping loopback, kemudian ping di IP tujuan, tes perangkat ya, di sini untuk tes perangkat, atau untuk tes jalur apakah sudah benar ya sesuai dengan jalurnya, atau di sini kita lihat ke satu tujuan host, kemudian ngeping juga terhadap suatu sistem DNS, domain name system. Kemudian yang ke selanjutnya adalah traceroute. Traceroute di sini adalah untuk melacak ya, jalur mana saja yang dilalui untuk menuju ke suatu host tujuan. Di sini menggunakan perintahnya adalah traceroute. Nah, cara kerja traceroute di sini dengan mengirimkan pesan TTL di sini dengan nilainya adalah 1, di mana apabila sudah mencapai suatu target, TTL ini akan berubah menjadi 0 dan akan memberikan suatu pesan ke pengirim dengan pesan time-nya excited
sehingga host akan mengirimkan lagi pesan ICMP-nya ya, Internet Control Message Protocolnya dengan nilai TTL yang diperbesar. Nah, proses ini dilakukan terus-menerus hingga menuju ke host yang ditujunya. Oke, pembahasan di aktivitas belajar yang keenam cukup sekian terlebih dahulu. Sampai ketemu lagi di aktivitas belajar yang ketujuh. Selamat belajar dan semoga sukses untuk Anda.